Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya Andra Sinaga. Di paruh akhir ini informasi terakhir, polisi menangkap seorang pengasuh pondok pesantren yang memperkosa santriwati hingga hamil di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Polisi menyebut kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren kepada santriwatinya ini terjadi pada bulan April 2021. Hingga akhirnya santriwati korban pemerkosaan hamil dan melahirkan pada 21 Desember kemarin di asrama pesantren. Polisi saat ini telah memeriksa 3 orang saksi dan masih mendalami apakah ada korban pemerkosaan lainnya di pondok pesantren tersebut. Perbuatan dalam kategori tindak pidana perkosaan terhadap salah seorang santriwatinya yang berinisial S. Pada malam hari itu, tersangka MST masuk ke dalam kamar korban S dan kemudian terjadilah tindak pidana perkosaan tersebut. Sampai saat ini jajaran reskrim terus melakukan pendalaman baik terhadap 3 orang saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta agar pemilik pesantren yang melakukan pemerkosaan terhadap santriwati di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dihukum berat. Yakut juga memastikan izin operasional pesantren tersebut dicabut. Kemenak saat ini telah menghentikan kegiatan belajar mengajar di pesantren dan akan memulangkan seluruh santri di sana ke daerah asal masing-masing. Dalam rilis tertulisnya, Yakut Khalil Qomas menyesalkan dan mengutuk peristiwa ini. Ia juga memastikan izin operasional pesantren dicabut dan pelaku dihukum berat. Menak juga akan membantu mereka mendapatkan sekolah lain untuk melanjutkan belajarnya. Komnas Perempuan pun mengutuk keras pemerkosaan terhadap santriwati oleh pengasuh pondok pesantren di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dan meminta pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Untuk mengantisipasi kejadian berulang, Komnas Perempuan menyatakan upaya pencegahan harus dilakukan lebih efektif seperti peran pengawasan dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan pembatasan ruang gerak terhadap pelaku kekerasan seksual. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mengutuk keras terulangnya kembali aksi perkosaan oleh para pendidik, terutama di lingkungan pendidikan keagamaan. Berulangnya tindakan perkosaan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini semakin menunjukkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu tidak dapat lagi ditunda-tunda. Dan juga pembahasannya nanti harus memastikan adanya pembahasan mengenai persoalan perkosaan atau pemaksaan hubungan seksual. Kita